Ya, Ya. ketemu lagi kita. Dari yang kemarin tuh ketemu lagi di sini. Iya, alhamdulillah akhirnya bisa ketemu di sini ya. Waduh, studionya ada AC, lightingnya. Aduh, kapan bisa punya ini ya? Sedap. Gimana? Gimana? Ini siapa yang host, siapa yang apa? Oh iya betul. Iya. Iya. Juliansyah ya. Iya, Juliansyah Putra. Namanya agak susah sih Juliansyah Putra. Kalau lebih lengkapnya Juliansyah Putra El Islami. Itu lengkapnya. Ini kenapa dipendekin gitu? Nggak dipendekin sih sebenarnya. Iya. Iya, karena di Instagram kayaknya nggak cukup terus. Oh, nggak cukup. Cukup. Makanya Juliansyah Putra aja gitu. Iya. Lu keren. Dari baju, penampilan, topi, semuanya warna ada ya. Jam tangan. Semua Sendal, dibuka. sendal, sepatu. Semua berwarna gitu ya. Ya, Kenapa? itu branding sih. Ya. Kalau bagi saya itu mencoba nge-branding diri sendiri. Iya. Dan saya juga emang suka warna-warni. Kayak istilahnya kalau kita lihat di foto kayak cerah aja gitu hasil fotonya. Cerah. Terus saya mencoba nge-branding agar orang bisa tahu, oh ini Julian tuh yang pakai baju warna-warni ya. Gitu. Berarti lu pinter dong. Gak juga. Terus. Ya gitu sih, cuman untuk nge-branding diri aja gitu. Nanti kacamatanya warna-warni juga Itu gitu? enggak juga sih, Enggak enggak ya? sampai Iya. segitunya. Kenapa ada ide-ide bisa membuat branding? Mungkin kan dari awal dulu, dari sejak kapan memulai membranding diri gitu? Mungkin baru 1 tahun sih kayaknya, baru setahun ini. Karena yang saya kan ini sebagai content creator Iya. di bidang Gua nggak nanya ya. Oh Gua iya. belum nanya ke situ, Oh tapi iya, nggak apa-apa. Di sini misalnya kayak ada asal usulnya Oh, gitu, iya. gitu. Jadi saya kan bikin IP intellectual property yaitu Sengklekman. Nah, Sengklekman ini kan kartun animasi. Jadi IP Sengklekman ini punya produk turunan. Iya. Misal kayak komik, animasi, dan Sengklekman ini kan dia harus punya ciri khas, bagaimana dari segi gambarnya, wajahnya, karakternya. Di situ saya pelajari tentang bagaimana cara nge-branding IP. Iya. Jadi setahun terakhir itu saya melihat, waduh, masa cuman Sengklekman doang saya branding tapi diri sendiri nggak saya branding. Iya. Maka dari itu saya coba untuk nge-branding diri sendiri juga sekarang gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu, Julian, ini bakat alami, atau bakat terpendam ini? Mungkin kok bisa lahir menjadi seorang Sengklekman yang membuat animasi? Pasti kan ada. Jadi sesuai dengan topik kita pintar dan bodoh ini kan ini, apakah dulu udah bodoh, atau dulu pintar, atau sekarang udah bodoh gitu? Ini coba dulu nih. Kalau menurut saya sampai saat ini saya masih bodoh sih. Bodoh ya. Ini menurut saya pribadi ya. Semua orang menurut saya masih istilahnya kayak sama aja sih. Semuanya pasti nggak akan pinter langsung jadi pinter, nggak mungkin gitu. Karena pasti ada proses, ada pembelajaran. Ya dulu saya emang bisa bikin animasi, saya bisa bikin komik, kan enggak. Iya. Jadi emang karena saya suka bikin gambar dari kecil, jadi memang tanpa sengaja tahun 2015 mencoba peruntungan untuk bikin komik strip sampai sekarang terus belajar ya sampai saat ini. Makanya jadi kayak gini. Makanya saya warna-warni. Habis itu animasinya ada ciri khas, ada karakter. Kalau dulu masih hitam putih gitu ya. Kalau dulu dulu kan masih komik. Iya. Gambar pakai kertas HPS, udah itu pakai spidol doang, dipoto udah. Iya. Itu belum ada digital, belum saya bikin di laptop. Jadi emang karena seiring waktu saya belajar, ya gitu jadinya Jadi sekarang. kalau pakai kertas itu, kalau zaman dulu tuh dibuat sedikit, dikumpulin berapa nanti di apa? Oh, kalau itu animasi. Di lembaran-lembaran buku kita ini akan jalan sendiri ya. Itu gimana itu? Dulu zaman dulu gitu ya. Ya itu zaman dulu gitu, cuman saya dulu belum bikin animasi. Iya. Jadi cuma komik doang, komik kertas, 1 lembar kertas dibikin 4 panel, 4 kotak. Iya.
Nah, pakai spidol, pakai pulpen, foto, cekrek, upload di Instagram. Dulu belum animasi. Nah, gitu. Iya. Berarti bakat alami yang bakat alami dari kecil ya dulu. Suka Menggambarnya mungkin. punya nilai seni ya. Bisa jadi. Iya. Atau ini kemauan sendiri atau diarahkan oleh orang tua atau bagaimana ini? Bahkan dulu orang tua tidak. Marah gitu. Iya dong. Oh, dulu waktu SMP saya teringat banget tuh. Jadi saya termasuk orang yang batat, yang nggak mau dengar. Jadi setiap lembaran buku di belakang itu, itu semua buku pasti ada gambar. Iya. Sampai-sampai saya dipanggil orang tua ke rumah sekolah, dibilang, aduh Kakak Bajin, asik kamu gambar setan. Padahal saya gambarnya Naruto gitu. Naruto. Iya, dibilang gambar setan. Jadi kalau guru lagi marah atau orang tua lagi marah buat karikaturnya gitu ya. Iya. Cuman kan dulu masih anak-anak, masih belum paham kan. Lagi belajar tapi saya menggambar gitu. Ya wajar sih saya kena marah gitu. Berarti dulu itu udah dimulai dari coba-coba seni karena memang kalau seni ini harus memang punya dari bakat alam itu untuk bisa ke arah sekarang ini ya. Karena ini sekarang udah era digital kan. Iya. Bisa lebih apa? Perbedaannya bagaimana itu, Lian? Gimana tuh maksudnya? Perbedaan antara yang dulu sama sekarang itu mana susah, mana gampangnya nih? Saya beruntung dan bersyukur lahir di era zaman sekarang ya, benar-benar. Dua alam ya. Ya saya enggak juga dong. Kenapa alam gaib? Pikir alam gaib. Jadi saya kan generasi Z, di mana generasi Z ini lahir di zaman yang belum ada sosmed dan sesudah sosmed. Jadi masih ada, bisa saya perbandingkan lah. Dulu kita menggambar, kita bikin komik, gini itu yang nggak bisa kita sebar luaskan, dan nggak ada tuh cita-cita untuk suatu saat nanti saya bakal jadi pengarang One Piece, Naruto seperti itu, dan nggak kepikiran bisa sampai saat ini. Semenjak ada internet, semua karya apapun itu karya kita bisa publish, kita bisa kasih tahu ke semua dunia, seluruh dunia ya, seluruh dunia lah, berkat adanya internet. Jadi menurut saya dulu dan sekarang jauh berbeda, dan sekarang sangat sia-sia ketika ada orang yang punya bakat atau ada orang yang punya hobi atau karya yang nggak ditunjukin gitu. Tapi balik lagi mungkin pribadi orang masing-masing ya. Tapi kalau saya pandang-pandang kamu ini punya apa ya, brandingnya ada ya dalam apa, dari segi penampilan, gaya dan sebagainya. Untuk mencapai sebuah branded pasti kamu ini belajar mengarahkan ke situ ya. Iya. Seberapa besar cara kamu untuk bisa mencapai membranded diri gitu? Ya lebih ke selingan aja sih menurut saya. Iya. Jadi kalau yang kayak saya pribadi ya, seiring waktu saya belajar, gini, ya udah saya coba aja gitu. Ini kayak sekarang saya coba aja. Tahun 2 tahun yang lalu saya nggak kayak gini, saya masih pakai warna hitam, masih ya biasa-biasa aja. Cuman karena saya juga suka sama warna-warni, saya lihat di foto, wah cantik nih, instagramable banget nih. Jadi ya sekaligus untuk nge-branding juga gitu. Ya tadi saya foto berdua sama kamu semakin muda saya. Kenapa? Kena warna-warni tadi. Karena saya punya aura gitu kayak. Aura cerah gitu. Ini saya masih 17 tahun nih sebenarnya. 17 tahun ya. Iya. Makin muda aja ya. Jadi kembali lagi kita ke ini, pintar dan apa tadi? Bodoh tadi ya. Sekarang sudah menekuni dunia animasi. Pak, mungkin mic-nya? Animasi, dunia animasi yang ini ya, yang yang Sengklepman ini sekarang ini. Kayaknya lebih terkenal di luar ya, Julian, daripada di Aceh sendiri. Ini gimana nih anak Aceh sudah melanglang di luar, ya. Jadi bagaimana prosesnya kok bisa sampai lebih terkenal di luar gitu? Mungkin karena tujuan pasar saya sih. Iya. Tujuan pasar saya. Karena target dan tujuan pasar saya itu nggak di Aceh doang, tapi langsung ke Indonesia. Dari segi konten juga saya
ngelucunya yang emang benar-benar bisa diterima seluruh Indonesia, bukan Aceh doang. Nggak tahu ya ini benar atau salah. Ya bahkan ada teman saya yang kemarin bilang ada sedikit kesalahan ketika saya terlalu langsung ke Indonesia, jadi orang-orang Aceh pada nggak tahu gitu. Nah, cuma nggak tahu ya ke depan kita. Jadi sekarang saya kan Indonesia udah lumayan tahu lah, istilahnya kayak 5 besar animasi Indonesia YouTube udah pada tahu segmen masuk ke situ lah. Keren kan. ya. Itu promosi tuh kayaknya. Nggak sombong tapi Nggak aku sombong, sedikit. ya. Aku sedikit ya. Terus. Jadi gara-gara itu bahkan orang-orang Aceh juga nggak tahu gitu. Makanya terciptalah karakter si Samsudin. Samsudin itu yang rambutnya itu tertutup, matanya tuh tertutup, poninya gitu. Nah itu dengan istilah karakternya itu Aceh Tok, bahasanya tuh Medok Aceh. Dari situlah saya mencoba agar orang Aceh juga tahu gitu. Nah dari segi kotanya juga saya plesetkan jadi Lok Semewew. Itu nama kota daerah mereka itu Lok Semewew. Dari karakternya, tapi tetap saya coba pokoknya seluruh Indonesia kena. Tapi ada unsur-unsur Acehnya di sedikit sekarang gitu. Kalau mencari ide-ide kreatif ya dalam membuat animasi karakter-karakter yang kamu bangun ya, mungkin kan itu di sekitaran kita juga sih karakter itu. Itu bagaimana kamu bisa menciptakan ide-ide itu? Apakah sedang di alam terbuka atau di mana gitu kan, sehingga timbul. Karena saya lihat di situ ada yang recehan, ada yang uang beneran, ada uang recehan. Ini coba gimana itu? Gimana ya, kalau saya pribadi dari keseluruhan semuanya, bahkan dari kita ngomong kayak gini juga kadang-kadang saya bisa dapat ide gitu, saya catat langsung di HP, karena dari apa yang kita tonton, dari apa yang kita lihat, dari sekeliling kita, semuanya itu bisa jadi bahan untuk dibikin konten sih menurut saya. Jadi muncul aja tuh, dan menurut saya itu butuh proses dan pembelajaran. Berarti semua butuh proses dong ya? Pasti semua butuh proses. Berarti butuh proses, butuh pembelajaran. Dengan kebiasaan, sudah terbiasa, pasti kita tiba aja muncul gitu. Ujungnya nanti dapat uang gitu ya? Kalau boleh tahu berapa sekarang pendapatannya? Buka rahasia lah sedikit. Sangat sedikit sekarang. Sangat sedikit ya. Kalau kemarin mencapai berapa gitu? Ya lumayan lah. Bisa sewa studio, bisa beli barang-barang alat-alat untuk kebutuhan konten juga gitu ya, kayak kamera, laptop yang emang speknya harus sesuai dengan standar untuk bikin animasi gitu. Ya alhamdulillah lah. Berarti di usia muda ini Julian kan perlu sebuah kepintaran untuk bisa mencapai hasil yang maksimal ya. Mungkin kan dari segi kepintaran ini kan orang kadang-kadang kan kepintaran ini kan identik dengan belajar di bangku sekolah gitu kan. Menurut Julian bagaimana? Di era zaman sekarang menurut saya itu baru aja saya buat di konten animasi saya yang baru-baru aja tentang judulnya pengangguran. Di mana di situ saya menceritakan tentang mahasiswa yang cuman kuliah, habis itu pulang, kuliah, pulang, habis itu cuma main game, habis itu cuma nongkrong nggak jelas. Menurut saya pribadi itu sangat buang-buang waktu. Jadi di era zaman sekarang bukan kuliahnya yang buang waktu ya? Iya, bukan kuliahnya buang waktu. Jadi kayak mereka cuman kuliah dengerin itu karena apalagi di Lok Semewew ini ya. Jadi kita kekurangan lapangan kerja. Ya paling lapangan kerja cuma nggak ada perusahaan pun orang dalam semua. Betul, keluarga semua di situ. Di situ juga ada saya sendiri juga di animasi. Jadi nggak mesti PNS, nggak mesti kerja di perusahaan. Apalagi kita generasi Z yang saya baca, yaitu generasi Z itu jiwa yang bebas. Jiwa yang bebas. Dan kita amat sangat banyak informasi yang kita dapatkan secara cepat. Apapun ada informasi di Instagram sekarang, di Instagram, YouTube, Google, semua lengkap ya.
lengkap. Kita generasi yang dimana selalu mendapatkan informasi. Makanya kan ada tuh bapak-bapak atau ibu-ibu Facebook yang sering nyebar hoax gitu kan. Karena mereka masih belum paham. Sedangkan anak-anak muda karena udah terlalu sering dapat informasi ini tuh, mereka bisa membedain ini hoax, ini enggak. Dan mereka bisa belajar dari situ. Bahkan saya animasi enggak belajar dari orang. Saya belajar dari YouTube. Oh, dari YouTube. Dari YouTube. Jadi saya nggak ada bakat, saya nggak diajarin tuh bikin animasi kayak gini-gini sama enggak. Jadi saya belajar dari YouTube, saya cari tahu, saya belajar dari Google. Itu sih. Jadi nggak semuanya dari sekolah. Jadi alangkah baiknya ya mulai dari sekarang sadar diri, dan apalagi kita yang tidak punya keluarga yang kaya gitu. Dan ya walaupun orang tua kaya, ya itu punya orang tua, punya kita kapan gitu. Jadi ya sadar diri dan belajar terus, karena kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Kayaknya kamu bisa memberi nasihat ini dulu, kapan sadarnya dulu bisa seperti ini gitu? Dengan seiring waktu. Sadar pertama kalinya apa? Apa yang membuat kamu bisa sadar pertama kali bahwasanya nih aku harus begini loh gitu. Karena kan anak-anak muda sekarang ya, generasi Z ini kan kesadaran ini yang nggak punya gitu. Atau belum dapat belum dapat kesadaran gitu. Julian sendiri kesadaran tuh kapan dapatnya? Apa udah kena marah sama orang tua terus menerus, atau karena bokek terus menerus ya, maksudnya nggak ada uang gitu kan, beli rokok nggak ada, beli ini apa nggak ada gitu kan. Itu bagaimana ininya? Kapan gitu? Menurut saya banyak faktor, yang kayak masalah keuangan juga. Habis itu mungkin ini, saya sadarnya ketika saya sudah bekerja di salah satu percetakan. Jadi saya sambil kuliah, sambil kerja juga untuk cari uang. Dari situ saya sadar bahwa waduh, rupanya cari uang itu capek. Apalagi orang tua kita gitu, membiayai kita, membiayai adik kita, abang kita gitu, biayai kuliah. Wah, rupanya capek. Jadi dari situlah saya mulai sadar. Dan mungkin karena saya dari dulu dididik untuk cari uang. Contoh seperti gini, saya kan menggambar dari kecil, dari SD, SMP. Nah, jadi kalau ada tugas-tugas menggambar, itu tetangga tuh di rumah saya pasti suruh sama saya. Dan orang tua saya bilang, ambil duit. Terus maksudnya mintalah sedikit, atau jangan nggak perlu diminta, pasti ada beberapa tetangga yang udah mulai paham gitu dikasih lah 2.000, 3.000 untuk beli permen, jajan permen. Kalau dulu kan banyak lah dibilang kan. Dan waktu SMP entah SMA kalau nggak salah, saya kalau udah mak megang itu saya selalu ada di gede, karena mama saya jualan. Mama saya jualan di Pasar Impres. Mau kena baju, jadi saya dikasih satu lapak. Ini kamu jualan. Mungkin dari situ sudah terbiasa untuk bekerja. Untuk sadar gitu ya. Sadarnya waktu kuliah. Iya. Jadi kalau kita melihat perkembangan sekarang ini, Julians ya, anak-anak muda kita ya tadi yang dibilang kan, pulang kuliah, pulang sekolah dan sebagainya, mereka hanya menghabiskan waktu yang tidak produktif. Dan saya melihat kayak seperti kota Loksmawe dan kota-kota lain ya di daerah Aceh ini, semuanya kan bisa lahir orang-orang kreatif, orang-orang yang punya nilai produktif dan sebagainya. Tanpa, kadang-kadang gini Julian, orang mau melakukan ini nggak punya ini, saya nggak punya bakat ini, nggak punya ini. Dulu kamu menemukan bakat ini sebenarnya arahnya ke situ, memang kamu ketemukan atau memang sambil jalan ini yang apanya? Atau kalau misalnya kayak gini lah, seperti kamu arahnya ke membuat animasi yang sekarang ini gitu kan, kemudian kamu branded diri kamu gitu kan, ini modal sebenarnya gitu kan. Ini yang kebanyakan kawan-kawan kita yang anak-anak muda ini, dia hanya mengeluh dengan itu tapi tidak dibuat-buat gitu. Menurut kamu gimana itu? Mungkin itu terlalu pinter ya. Atau sok pinter atau terlalu pinter. Gimana dia bilang ya, kalau saya pribadi ya, emang kalau saya pribadi seiring jalan.
dan saya terus belajar karena merasa saya bodoh. Ya. Jadi apapun yang bisa saya lakuin. Dulu ini saya ceritain sedikit. Dulu saya SMA saya suka ngelawak. Ya. Pernah punya grup lawak namanya Kerap Tepung. Setahun. Ya. Setelah itu saya coba ngedance. Itu kan dari hobi. Ya. Setelah itu dari dance itu saya bisa bikin video, saya bisa ngedit video dari situ. Nah, semenjak setelah lulus SMA, lulus SMK, saya masuk kuliah. Ya. Saat kuliah, akhir-akhir semester saya mulai kerja di salah satu percetakan. Di situ saya mulai sadar bagaimana rupanya capeknya cari uang. Dari situ juga saya sambil kuliah, sambil kerja, saya juga terima jasa gambar, vektor, karikatur. Dari situ saya belajar saat saya kerja itu. Ya. Jadi saya cek di Instagram, saya lihat di internet, bisa nih buat gambar-gambar ini, saya coba gitu. Nah, setelah saya keluar dari percetakan, saya teruskan kuliah sekaligus jasa-jasa gambar, karikatur. Di situ juga saya belajar video wedding, video-video pernikahan. Terus di situ juga saya belajar bikin komik. Ya. Jadi saya terus belajar sekaligus hobi saya karena saya suka bikin gitu. Nah, jadi memang benar-benar seiring waktu dan sadar diri bahwa saya tuh miskin. Jadi saya pengen kaya gitu. Saya pengen misal beli HP, bisa beli alat kamera ini itu bisa. Motivasi ya. Gitu motivasi Jadi saya motivasi gitu. miskin gitu ya. Karena dulu motivasi kaya atau motivasi miskin? Motivasi kaya gitu. Kaya. Maksudnya nggak kaya-kaya banget sih, lebih tepatnya kayak apapun yang saya butuhkan adalah uang untuk beli gitu. Tapi saya nggak gede-gede banget sih, misalnya kayak harus beli mobil harus ini enggak. Berarti Anda kaya sadar kayaknya. Kaya, sadar tapi kaya. Tetap sadar gitu. Karena saya dulu miskin. Jajan cuma berapa gitu. Coba nangis dulu gitu. Bisa. Watak nangis. Nggak bisa, saya cerah. Oh gitu ya. Jadi nggak boleh nangis ya. Nggak boleh nangis. Brandednya gitu. nggak boleh nangis Nggak gitu boleh ya. nangis. Kalau nangis itu bukan sengklek men gitu. Apa? Masa lemah kali sengklek men? Iya. Jadi arti nama sengklek men ini apa gitu? Karena saya tengok sengklek men ini apa gitu. Tapi sesuatu yang sudah brandednya sudah bagus. Asal muasalnya bagaimana itu mungkin kan ada itu. Kalau kita membuat branding itu kan awal mulanya apa gitu. Kenapa kok bisa namanya sengklek men? Mungkin ada nama-nama lain. Jadi waktu saya keluar dari tempat kerjaan itu, waktu saya mau mulai bikin komik, saya nggak sekedar langsung bikin komik. Saya riset terlebih dahulu. Saya lihat konten-konten komik yang di Instagram yang lainnya, misal kayak Tai Lalat, Bang Gaber. Saya lihat, perhatiin, mereka itu rata-rata pakai karakter diri sendiri, pakai kacamata. Kalau kayak saya kan pakai kacamata, rambut acak-acakan. Makanya karakter sengklek men rambutnya panjang, habis itu kacamata gitu. Cuman sifatnya enggak, saya pinter. Saya baik hati gitu, nggak bodoh lah. Nah, jadi di situ ketika saya membuat sebuah nama komik, ya kan saya riset. Saya cari apa nih yang unik, apa nih yang beda. Nah, dulu kan saya SMK sempat ngelawak. Ngelawak. Saya dulu sering nonton OVJ. Jadi ada celetuk-celetuk kayak Sule Andre ngomong sengklek, ngomong semewe. Jadi kata-kata itu saya bawa ke tempat tongkrongan saya gitu, tempat teman-teman. Saya coba, saya ngelucu gitu. Weh, sengklek. Jadi dipanggillah Julian Sengklek. Nah, ketika bikin komik, teringat Julian Sengklek. Kayaknya Sengklek bagus nih kan nama komik nih. Sesuai dengan tujuan saya bikin komik untuk menghibur, lucu. Sengklek masuklah. Biar keren sedikit, tambah men. Sengklek men ya kan. Itu. Jadi Kayak itulah asal muasal sengklek men. Berarti asal muasalnya dari situ. Berarti kalau kita membranding sebuah nama dan sebagainya, memang kan ada ada motivasi di dalamnya. Ya. Menurut sengklek men ini motivasinya apa sebenarnya, yang apa? Untuk apa gitu dibikinnya itu? Dulu nggak kepikiran untuk saya harus mencerdaskan bangsa. Saya harus ini, harus. Kalau itu. sekarang udah terpikir untuk udah seiring waktu, seiring bertambahnya usia. Apa arahan ke depan apa untuk bisa mencerdaskan bangsa kita, mencerdaskan daerah kita? Loksmawe sendiri untuk mencerdaskannya bagaimana ini?
arahannya nih? Setidaknya sekarang ya saya mikir, setidaknya saya punya manfaat di hidup ini. Jadi dulu yang berawal cuma untuk ngelucu-ngelucu, dan sekarang di akhir-akhir ini saya memasukkan istilahnya kayak nasihat atau kritikan. Jadi ada segi manfaatnya nih animasi ini. Jadi nggak sekedar lucu, ngehibur, ada pesan-pesan moral, pesan-pesan yang bisa diambil, ditangkap. Walaupun saya nggak pinter-pinter banget dan saya nggak bijaksana banget sih. Cuman saya berusaha untuk merendah aja gitu. Enggak. Saya berusaha untuk pokoknya ini animasi ada manfaatnya. Iya. Berarti manfaatnya untuk masyarakat luas yang bisa menyaksikan animasi-animasi yang dari Sengklekmen gitu ya. Iya. Ada pembelajaran lah dari animasi ini. Walaupun enggak sekedar lucu tapi ada inti serinya kayak Bapak bilang ada pesan ada pesan moralnya. Pesan moral ya. Kemudian boleh saya minum, Pak? Ya, silakan. Haus rupanya. Haus juga rupanya ya. Terlalu nge-rap tadi saya, Pak. Sengklekmen. Ya. Jadi kobar-kobar, Pak. Pengen kasih tahu semua ya. Ke depan apa nih target-target dari Julian sendiri untuk karir nih ke depan lah ya, untuk apa? Mungkin kan ya tujuan kita berusaha untuk karir itu ujung-ujungnya kan ada pendapatan gitu kan. Iya, itu apa target-target ke depan? Karena saya lihat untuk mencapai sebuah kesuksesan ini ya, bagi semua kita itu punya target, punya proses. Saya tahun ini berapa? Tahun ini gimana? Ya tahun ini gimana? Ya kan? Sekarang Julian sendiri tahun ke tahun itu kan punya target-target itu ya kan. Kedepannya bagaimana ini, Jan? Kalau saya pribadi, saya akan terus belajar, saya akan menciptakan karya-karya baru seperti yang saya lagi siapkan, yaitu saya mencoba membuat dunia nyatanya Sengklekmen. Jadi nanti bakal ada satu channel, yaitu di situ bakal ada karakter si Ian-nya orang asli, Samsudin orang asli. Jadi karakter animasi ini dibikin dunia nyata gitu. Itu kedepannya. Kemudian ya saya tak akan terus belajar sih. Bahkan saya sekarang pengen belajar bagaimana cara berbisnis. Mungkin sama Bapak gitu saya belajar. Iya. Kan Bapak cabang di mana-mana. Kasih nggak ya caranya ya? Jadi kalau seperti itu berarti Sengklekmen entrepreneur ya atau apa? IP planner sih kayaknya. IP planner ya. IP planner itu keluar property planner. Keren. Memang anak-anak muda sekarang ini karena saya belajar, Pak. Semuanya belajar. Berarti kalau kita mau pinter, semua kita sebenarnya pada intinya bodoh. Kalau kita mau belajar ya, mengikuti proses. Kadang-kadang kan anak-anak muda kita zaman sekarang ini pengennya mau cepat aja, instan ya kan. Semua serba instan ya kan. Mau jadi sukses instan, semuanya instan ya kan. Minum pun minuman instan gitu kan. Supaya apa? Supaya cepat lah. Jangan lama kali lah. Kalau banyak kali proses payahlah ya kan. Makanya dari bodoh belajar sama seperti kita dari lahir ya, merangkak dulu baru berjalan kan gitu. Ini kan butuh proses. Semua itu proses. Semuanya itu butuh proses. Ya tadi saya mendengar ada sebuah anekdot untuk motivasi sadar kaya ya. Karena ini apapun ceritanya, kita dalam hidup ini harus mempunyai nilai sadar kaya. Karena kenapa? Itu harus dibangun ya. Kalau kita punya nilai sadar kaya, berarti kita membangunnya perlu ada proses-proses yang dijalan. Jadi belajar dan terus belajar gitu. Karena apalagi zaman sekarang ini kan pengetahuan itu paling gampang kita cari ya. Kalau dulu zaman saya dulu, susah banget itu. Harus beli buku atau dan sebagainya, perpustakaan ya kan. Kita kumpul di pustakaan tiap hari baru ini. Jadi mungkin Julian sendiri ada pesan-pesan moral yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita ya, anak-anak muda lah khususnya, untuk bisa membangkitkan semangat mereka untuk bisa bahwasanya di balik peluang itu akan ada hasil-hasil yang terbaik. Saya percaya bahwa semua orang itu pasti bisa, pasti punya kemampuan.
dengan ya belajar, bersabar, habis itu nikmati aja proses, sadar bahwa ya dunia ini ya nggak gitu-gitu aja, nggak dari duit orang tua, kita nggak tahu kapan kita di atas, kita nggak tahu kapan kita di bawah. Jadi ya sadar diri untuk gimana ya, itu untuk kalian juga sih. Misal kayak saya pribadi, saya pengen apapun yang saya butuhkan ada gitu. Nah kalau kalian pengen seperti itu ya berusaha, nikmati proses dan terus belajar gitu. Sadar lah ya. Sadar ya, berarti. Sadar. Oke, Sengklekmen ya, Sengklekmen sebuah nama yang dibangun dari kecil, branded yang dibangun dari kecil. Mungkin ini menjadi bahan bagi kita semuanya untuk bisa terus mengekspresikan diri kita untuk menjadi orang kaya ya, orang kaya yang bisa itu dibangun melalui proses proses yang terus menerus kita lakukan. Jangan lupakan proses ya, dan jalani saja gitu. Jangan dilawan, dinikmati saja, dinikmati saja, dan insyaallah bakal akan ada hasil terangnya. Ya kan, ibarat kita terus belajar, terus berusaha, terus pokoknya terus lah terus jangan mundur-mundur ke belakang ya, terus saja terus bikin konten. Misal kayak saya nih, kayak saya pribadi bikin konten, jangan dipersiapkan lama gitu baru diupload. Enggak, menurut saya proses karena dengan seiring waktu, dengan seiring proses kita tahu pembelajaran atau kekurangan dari ini kontennya ini kurang, tambahin lagi, ditambahin lagi karena ada proses. Jadi makanya kita jangan terlalu sok pinter, jadilah orang bodoh gitu. Untuk berusaha menjadi orang pinter. Asik. Keren. Ya, Juliansyah keren ya kan. Oke, Juliansyah terima kasih atas kehadiran di Mukhlis Azhar Podcast Love Semawi ini. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya pasti ada manfaatnya untuk kita bersama. Semoga lain waktu kita ketemu lagi karena masih sedikit yang harus kita kupas. Iya, Pak. Dikit kali nih. Yuk lanjutin lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.